Ya, Quran surat 98 ayat yang kedua membacakan. Kalau kita lihat juga di dalam salah satu hadis yang sahih, Ketika ada seorang pendeta mu'alaf, yaitu Pak Arom, ketidakadilan pun terjadi setelah dia mu'alaf. Bukannya keimanannya yang dipertanyakan saat dia memilih meninggalkan Bible untuk percaya Al-Quran. Akan tetapi, semuanya berbalik. Oki sang apologet Kristen mulai menyerang Pak Arom dengan pemahaman-pemahaman fitnahan terhadap Al-Quran. Na'udzubillah. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa akan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia. Make sense dengan surat Al-Ikhlas bahwa Allah bukanlah makhluk. Dan debat pun terjadi. Pak Arom menerima tantangan daripada Oki untuk berdebat, dan dia menunjukkan kenapa dia lebih memilih Al-Quran, karena apa yang dikatakan oleh rasul-rasul sebelumnya sebelum Paulus datang justru berkolaborasi. Dan make sense dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Justru Al-Quran lebih suci daripada penjabaran-penjabaran kitab yang terdahulu. Dan ini juga yang membuat kita selaku umat muslim bangga memiliki Pak Arom, seseorang yang menemukan kebenaran di balik keindahan Al-Quran luar biasa, dan antum harus menyaksikan. Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz muda kesayangan antum-antum semua, yang insya Allah bersama saya kita akan mencoba menggali segala rahasia-rahasia Allah di balik khazanah-khazanah iman yang belum kita ketahui bersama. Dan insya Allah kita akan mengulik sampai kita dapati ilmu untuk menjadi bekal kita membentengi iman. Terima kasih yang telah hadir daripada sahabat Ngaji Kala Asa dan juga keluarga-keluarga apologet ya, yang telah senantiasa menemani Bang Daman dalam setiap konten Bang Daman. Dan antum senantiasa adalah orang yang dirahmati Allah, karena senantiasanya antum suka menggali ilmu dan pencahayaan Allah di balik sesuatu yang belum antum ketahui. Dan ketika kita masuk kepada video pertama kita teman-teman, video tantangan daripada Oki terhadap Pak Arom. PTA Arom Mu'alaf. Kayaknya nama Arom ini lagi sering diperbincangkan ini ya, Mu'alaf katanya. Aku sering dengar nama ini nih, lagi naik daun kayaknya nama ini belakangan ini ya. Coba sampaikan dulu sama PTA Arom ini. Kapan-kapan boleh lah jadwalkan diskusi dengan saya. Diskusi dua arah tapi loh. Dua arah. Silakan bertanya tentang iman kekristenan dan saya akan bertanya tentang imanmu. Tolong sampaikan ini kepada PTA Arom Mu'alaf ini ya. Oke. Itulah awal daripada tantangan Oki kepada Pak Arom. Coba kalian pikirkan teman-teman. Kira-kira apologet Kristen ini bisa mikir nggak? Pak Arom baru memeluk Islam. Terus dia mengatakan seperti ini. Saya tantang debat Pak Arom, dia terserah mau tanyakan apapun tentang Kristen, saya akan bertanya tentang imannya. Nah, salah nggak saya teman-teman kalau saya katakan bahwa mereka itu punya otak tapi kurang punya? Pak Arom posisinya baru memeluk Islam. Berarti kesimpulannya pengetahuan Pak Arom terhadap Islam masih minim. Seharusnya tugas Oki sebagai seseorang Kristen adalah menyadarkan kembali Pak Arom untuk paham Bible. Anggaplah bahwa Pak Arom itu salah menafsirkan Bible, maka tugas mereka untuk menafsirkan dan menjelaskan Bible itu kembali. Tapi kalau narasinya silahkan bertanya Kristen, nanti saya juga akan bertanyakan imanmu, berarti secara tidak langsung saya nggak peduli kamu mu'alaf, yang penting izinkan saya punya wadah untuk menghujat Islam dengan hadirnya kamu. Ini na'udzubillah. Makanya saya bilang punya otak tapi kurang punya. Cuman tanpa berkecil hati, Masya Allahnya Pak Arom menerima tantangan debat, dan debat terlaksanakan pagi hari bersama Oki. Dan kita akan melihat ketidakadilan di situ. Apa? Pak Arom yang minim akan pemahaman Islam digempur terus dengan fitnahan-fitnahan terhadap Islam. Cuma agar antum senantiasanya tidak kecewa dengan semua jawaban Pak Arom, mari kita kenal dulu siapa Oki. Ketika Oki itu bertemu dengan muslim yang tidak awam. Karena sasaran apologet Kristen selalunya adalah muslim awam. Tapi ketika didapati oleh seorang muslim yang jago akan pemahaman hadis dan Al-Quran, contohnya seperti saya, Masya Allah, semoga Allah istiqamahkan niat saya selalu mencari ridha Allah. Mari kita sama-sama saksikan dulu siapa Oki ketika bertemu dengan ustadz yang mumpuni. Akankah dia jago ataupun tidak? Nah ini dia teman-teman sekalian, boleh dinonton boleh enggak nanti, karena ini kayaknya video yang akan saya angkat kembali.
Oke, di Islam nggak ada keselamatan debat. Ustadz Daman nggak ada keselamatan. Ustadz Daman versus Aki berakhir mengerikan. Antum boleh cari aja dan nonton ulang. Dan insya Allah ya, mungkin dalam besok atau lusa saya upload lagi video ini, perdebatan saya dengan Oki. Oke, tanpa kita perpanjang, kita saksikan dulu ya, siapa Oki ini. Jangan nanti dikira, wah jago banget Oki. Ya, apalagi Kristen yang menyaksikan video ini antara Pak Arom dengan Oki, wah jago Oki gitu. Jangan dulu bersenang hati. Pak Arom itu baru masuk Islam, belum tahu banyak soal Islam. Nah, di dalam video ini kita akan melihat bagaimana Oki mengatakan Allah Ta'ala itu tidak adil karena menetapkan takdir. Arti takdir itu sesuatu yang telah ditentukan. Di mana keadilannya? Ketika orang ditentukan nasib buruknya oleh Tuhan. Kita simak dan saksikan. Daman menghendaki saya untuk disesatkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya sudah ditakdirkan untuk tersesat. An-Nahl 93. Karena apa? Takdir itu sudah ditetapkan. Jelas seperti itu. Takdir sudah ditetapkan, ya karena saya ditetapkan untuk menjadi seorang kafir, ya kan, saya tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad. Nah, untuk memperkuat data dan dalil saya lagi, saya mau tanya, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Daman? Silahkan jawab pakai data dan dalil. Perhatikan, kalau bertemu salah pilih lawan debat ya kayak gini, oke. Salah pilih lawan debat, saya dipilih. Oke, kita saksikan. Ya, seperti biasa mungkin yang muslim-muslim udah pada paham ya. Seperti yang pernah saya bilang bahwa ilmu Islam itu seluas lautan, paling bisa kita sederhanakan jadi sungai, sedangkan otak-oten hanya cangkir cangkir kopi. Saya udah bilang. Takdir itu pengekang manusia. Apa arti pengekang ditulis nih? Setiap fauzus sa'idi indahu fil azali kaza syakiyun sumalam yantakili. Bahwa tentang surga nerakanya orang, segala nasib-nasibnya orang, itu telah ditetapkan memang oleh Allah, surga nerakanya orang. Oke, setelah dia lahir, apa keadilan Tuhan? Pasti kita akan bertanya, bagaimana Allah bisa adil sedangkan dia menetapkan takdirku di alam aku tidak mempunyai kesadaran untuk memilih takdir, kan itu? Allah bilang, detik kamu dilahirkan, kamu itu dilupakan dengan takdirmu. Ada yang ingat takdirnya? Nggak ada. Ada yang tahu saya neraka ataupun surga? Nggak ada. Tapi apa Allah berikan alat uji? Apa? Akal. Untuk kau tahu mana baik, mana buruk, mana Tuhan, mana bukan. Kamu yang bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang kamu gantung. Itu akal yang berpikir. Maka dikatakan makhluk bukan falaisa majbura wal ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Makhluk itu bukan bonekanya Tuhan. Setelah kemudian Allah rahasiakan takdir. Contoh ditulis Bang Oki neraka. Disuguhkan kebenaran, oke, ini kebenarannya, Tuhan itu satu, bukan tiga dalam satu, dan sebagainya. Dia tolak. Salah Allah menuliskan dia neraka, apa salah otak dia nggak mau menerima kebenaran yang ada di otaknya sendiri? Untuk menunjukkan apa? Boleh Allah itu menyesatkan. Syarat ketika Oki ingin berpikir tentang Islam dan mau masuk Islam, otaknya tiba-tiba ngeblank hitam karena Allah pengen mau dia sesat. Ini masalahnya, ketika disuguhkan kebenaran kepada dia, dia sendiri yang menolak. Jadi menunjukkan apa? Keadilan terhadap takdir ketika takdir itu dilupakan setelah kita lahir. Dan Allah bilang, neraka dan surga ada ya. Oh iya ya Allah. Nah, hati-hati lo di bumi ini. Kalau lu salah pilih, ya, kayak contoh di dalam keimanan Bang Oki, salah pilih. Mana salah pilih ketika dikatakan gini, 17. Mana yang akan dibinasakan Tuhan? Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Artinya apa? Membangun tempat-tempat yang tak pernah direstui oleh Tuhan. Kita melihat, semenjak Yesus lahir, seharusnya Yesuslah orang yang pertama membangun gereja dan dirinya disembah di dalam gereja. Tidak. Tapi Yesus pergi ke sinagoge dan muridnya juga ikut ke sinagoge. Tidak ada muridnya yang menyembah Yesus. Untuk menunjukkan apa? Merekalah yang mendirikan taman-taman dewa tersebut. Selanjutnya, kenapa mereka mendirikan taman-taman dewa? Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Berarti adanya sekelompok angkatan jahat. Satu kelompok daripada angkatan jahat. Apa tanda-tanda daripada angkatan jahat tersebut? Tanda-tanda daripada angkatan jahat itu oleh Yesus. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Apa yang membatalkan apa yang telah diharamkan? Yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Upah dosa adalah maut,
Upah daripada mengikuti angkatan jahat adalah mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Maka tidak lain agama mana yang meyakini, agama mana yang memiliki tanda-tanda Yunus, tidak lain daripada agama Bang Oki. Kata Yesus, angkatan jahat adalah orang yang diberikan tanda tidak lain daripada tanda Yunus. 3 hari Yunus di dalam perut ikan, maka orang yang mengimani 3 hari anak manusia di dalam perut bumi, itulah angkatan jahat yang kalian imani sebagai juru selamat. Silakan Bang Oki. Nah, kita telah menyaksikan bagaimana kemudian bisa mereka itu jumawa di depan orang-orang yang baru tahu Islam. Tapi kalau orang yang udah khatam bab tauhidnya, mau kayak mana dia mau fitnah Allah masalah takdir. Bukankah takdir itu dilupakan? Setelah kemudian kita dilupakan tentang takdir kita, nggak ada yang tahu tuh siapa yang di neraka, siapa yang di surga. Akan tapi Allah mengekang kita, hati-hati loh, ada yang tertulis surga, ada yang tertulis neraka. Nah, tergantung pilihan kamu di bumi nih. Jangan sampai Allah telah menulis kamu neraka sehingga kamu pilih semua ke arah neraka. Padahal kamu bisa memilih ke arah surga. Oke, baru kita saksikan. Sekarang sampai ke puncak video, yaitu menyaksikan Pak Pendeta Arom, mantan Pendeta Arom, bertemu debat dengan Oki. Dan Oki sangat jumawa untuk bertanya Islam di depan Pak Pendeta Arom. Di depan Muslim yang kemuslimannya masih awam. Oke, tapi di depan Muslim yang jago, kalian apologet Kristen itu bukan apa-apa. Tepuk tangan buat seluruh apologet Muslim, insyaallah. Ketik di kolom komentar doa-doa antum sekalian terhadap apologet Muslim, ustadz-ustadz kita, dan juga apologet-apologet Muslim kita yang paham kristologi. Titipkan doa keselamatan kepada mereka agar selalu diberikan kesehatan dalam membentengi iman. Selamat menyaksikan. Dan teman-teman, saya mohon maaf, debatnya berlangsung 2 jam. Saya izin dan mohon maaf, debatnya itu hanya sampai part 1. Di part 2 juga akan kita lanjutkan. Berarti ini part 1-nya, nanti ada part 2-nya ya, teman-teman. Selamat menyaksikan. Aku lama sekali tinggal di Jakarta, Bang. Pernah di Jakarta? Dari 2003 aku lulus kuliah, aku ambil D3 perhotelan di Jakarta. Itu aku ambil D3 perhotelan di Jakarta, lulus langsung kerja di Jakarta. Aku baru pulang ke Palangkaraya ini paling baru 3-4 tahun dan kayaknya aku baru pulang ke Palangka. Gitu. Karena udah capek kerja ikut orang ya. Silakan nanti Bang Arom duluan atau saya duluan, silakan prolognya. Oh, silakan Bang Oki. Kan saya nggak pernah nih. Saya tuh nggak pernah PKPK Bang Oki. Oh gitu. Nggak ngerti diskusi PKPK begini, nggak ngerti. Ya sambil diajarin aja. Jadi serius, saya jujur saya nggak pernah diskusi PKPK. Iya. Karena biasanya kan offline, terus naik komal mungkin gitu diskusi. Iya. Boleh. Nanti aturannya gimana coba disetting deh. Nanti kita 5 menit aja Bang, sesuai waktu yang berjalan ini loh. Gitu. Jadi kita Abang nanti bisa bertanya 5 menit sambil menjelaskan. Nanti aku bisa menjawab 5 menit sambil menjelaskan gitu sih. Biar aku yang prolog ya. Oh, sebentar. Silakan Bang. Oke, silakan Bang. Ya, shalom teman-teman semua yang baru bergabung, selamat bergabung teman-teman semua, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman bantu di tap-tap layarnya, di posting-posting ulang dulu, di share-share ulang dulu ya teman-teman ya. Pagi ini kita berdiskusi dengan Bang Arom teman-teman yang baru 2 minggu memilih untuk berpindah ke agama Islam ya, dan meninggalkan Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Agama itu pilihan masing-masing ya teman-teman ya. Tidak ada paksaan. Agama itu pilihan masing-masing. Yang mana agama yang benar menurut pribadi kita, itu silakan kita pilih. Tapi saya pribadi, saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya kurang lebih 3 tahun, dan saya kembali lagi menerima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Apa alasan saya? Saya menerima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup kembali. Karena
Cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang hidup. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa membawa saya untuk mengasihi orang lain. Jelas dikatakan di dalam Alkitab, dan itu menjadi landasan kita sebagai orang Kristen ya teman-teman ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ketika saya menerima Tuhan yang benar, ketika saya menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti itu. Tapi yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kenapa saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat teman-teman. Karena di saat saya ada di titik terendah saya, ketika saya berdoa kepada Tuhan Yesus, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang mampu bermujizat dan mampu menjawab doa saya teman-teman, di balik semua permasalahan yang saya lewati di dalam kehidupan saya. Maka ketika saya meninggalkan Tuhan Yesus, berpindah ke agama Islam dan kembali lagi menerima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Satu-satunya yang berani bilang, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa saya juga percaya kepada Tuhan Yesus teman-teman? Karena berbicara tentang Tuhan Yesus, bukan cuma Alkitab yang menuliskan tentang Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus benar-benar pernah datang ke dunia ini? Bisa dibuktikan melalui sejarah-sejarah yang ada. Flavius Josephus, Lucinta dari Samosta. Semua sejarawan Yahudi menuliskan tentang Tuhan Yesus teman-teman. Jadi jelas ya, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya tidak mau masuk ke ranah situ teman-teman. Poinnya gini loh, beragama itu sebenarnya membuat hidup kita lebih baik ya. Ketika kita beragama, itu harus membuat hidup kita ini lebih baik. Apakah mungkin ketika kita beragama, kita jadi membenci orang lain? Ya, apakah mungkin ketika kita beragama kita jadi memusuhi orang lain? Karena apa? Agama itu harusnya membuat kita lebih baik. Dan ketika saya menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, puji Tuhan teman-teman, ketika saya membaca Alkitab, jelas datanya di dalam Alkitab seperti yang saya sampaikan. Landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jelas data-datanya di dalam Alkitab. Makanya saya percaya teman-teman, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Ketika kita ingin tahu siapa Tuhan yang benar, maka kita harus lihat apa yang diajarkannya di dalam kehidupan kita. Apakah ajaran itu membuat kita lebih baik, atau ajaran itu membuat kita membenci orang lain? Ya, jadi kita harus lihat apa-apa yang diajarkan di dalam kehidupan kita teman-teman. Nah, pagi ini luar biasa, kita punya kesempatan yang bagus ya teman-teman ya. Kita bisa berdiskusi dengan Bang Arom pagi ini teman-teman. Nanti silakan teman-teman saksikan diskusinya. Tidak ada tendensi untuk menghujat, tidak ada tendensi untuk menjatuhkan. Saya yakin semua itu bisa didiskusikan dengan baik. Teman-teman Kristen bantu Bang Oki dulu teman-teman, di posting-posting ulang, di share-share ulang dulu teman-teman, serempak ya teman-teman, di share-share ulang dulu biar algoritmanya dapat teman-teman, di tap-tap layarnya. Sebentar, masih 7 detik ya waktu kita. Silakan Bang Arom setelah ini ya Bang Arom ya, silakan. Silakan Bang Arom. Guys, udah ya saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih puasa semua ya. Semoga lancar puasanya bagi yang menjalankan. Makasih banyak udah support. Pagi ini ngobrol santai sama Bang Oki ya. Kebetulan Bang Oki orangnya enak diajak ngobrol. Kemarin saya udah naik ke komalnya. Oke, tentang
ketuhanan ya Bang Oki ya. Sebelumnya memang saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus, anaknya yang tunggal. Tetapi gini Bang Oki, saya pelajari, saya belajar di mana banyak tentang Al-Quran saya baca. Saya menemukan beberapa bahwasanya ada yang make sense, dengan data-data di Perjanjian Lama ketika Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad. Itu selaras, pengajarannya selaras, dan itu yang membuat saya tertarik untuk mempelajarinya. Itu Bang Oki. Mungkin saya akan bawa mungkin tentang ketuhanan di Islam, bahwasanya saya tertarik dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ketika ada kalimat kul di situ, penegasan bahwa Nabi Muhammad disuruh mengatakan, penekanan, ditegaskan bahwa katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Oke. Kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini ketika ku compare dengan bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa akan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia, make sense dengan surat Al-Ikhlas bahwa Allah bukanlah makhluk. Itu yang saya dapat tertarik pembelajarannya. Kemudian tentang penciptaan, di mana di surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbukumullahu Hulladhi khalaqas samawati wal ardo fi siyati ayamin summaswa ala ars yusil lailana haro yatlubu hasisa wasamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi alla lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbal alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian berkuasa, dia berkuasa atas ars, dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusannya, maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi, ketika di Perjanjian Lama tertulis juga bahwa akulah Tuhan, akulah pencipta, segala sesuatu diciptakan. Menurutku ya, ketika ku pelajari Al-Quran, ada beberapa data yang make sense dan sama. Itulah ketertarikanku ketika Allah pencipta segala sesuatu, bahkan bahasa pun diciptakan oleh Allah gitu loh. Jadi dia menurunkan firman sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh utusannya. Begitu Bang Oki. Jadi itu ketertarikanku bahwa selaras Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Tuhan tidak menyerupai makhluk dan dia bertahta atas segalanya. Itu sih Bang Oki. Oke. Saya 8 detik. Oke. Silakan. Jadi habis ini gimana Bang Oki? Habis ini aku 5 menit menanggapin prolog Bang Arom. Nanti Bang Arom silakan bertanya sama saya. Itu. Oke. Aku 5 menit. Siap. Kita masih 5 menit itu. Ya, silakan. Siap. Bang Oki dulu berarti ini ya? Ini aku dulu. Oke, aku mulai match ya. Ya. Belum dipencet ya Bang Arom ya? Belum mulai. Udah.
Belum jalan waktunya di tempat saya. Belum. Coba aku batalin dulu matchnya sebentar. Oke, silakan Bang Arom. Diterima. Ya, Oke. ya. Silakan. Nah, Ada yang menarik ya teman-teman ya dari narasi Bang Arom. Saya yakin ya teman-teman ya. Sebelum Bang Arom mengambil keputusan untuk berpindah ke agama Islam, mungkin Bang Arom sudah belajar dulu ya tentang agama Islam. Walaupun kalau kita juga harus paham dan memahami ya teman-teman ya, untuk membaca Al-Quran ya tidak akan secepat itu, butuh proses teman-teman. Kita memahami untuk itu ya. Tetapi saya punya keyakinan sebelum Bang Arom berpindah ke agama Islam, minimal Bang Arom sudah mempelajari dulu tentang keislamannya teman-teman. Oke, ada beberapa narasi yang saya catat dari Bang Arom. Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi. Mohon maaf aku nggak sebutin nama nabinya ya, karena kita belajar dari pengalaman teman-teman. Akun aku rungkat itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang ini kalau menyebutnya ya. Aku sebutkan nabi aja. Tuhan Musa dan Tuhan nabinya Bang Arom itu selaras. Ya, itu selaras. Itu narasi yang disampaikan oleh Bang Arom, dan Bang Arom juga mengutip tadi Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Betul. Makanya kalau kita lihat ketika Sang Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, tidak pernah didapatkan satu kebohongan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan itu memang tidak pernah berdusta. Allah itu tidak akan pernah berdusta. Ya, itu betul datanya. Dan saya tidak menyanggah itu, teman-teman. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tidak pernah satu dusta pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, teman-teman ya. Sebenarnya itu ayat yang simpel. Ya, itu ayat yang simpel ketika kita memahaminya dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi itu selaras. Ya, kalau memang Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi itu selaras, jelas-jelas tertulis di dalam An-Naml 91. Sesungguhnya, aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Dalam kurung negeri Mekah di situ ya. Nah, kalau memang Musa itu menyembah Tuhan negeri Mekah, mungkin nanti Bang Arom yang bisa Bang Arom jelaskannya. Ada nggak pengetahuan Bang Arom? Ada nggak pengetahuan Bang Arom? Bang Arom bisa menunjukkan kepada saya kalau memang Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi ini sama. Atau gini, di mana sih ajaran-ajaran Tuhannya Musa ini misalnya mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, atau misalnya di mana sih Tuhannya Musa ini mengajarkan beribadah itu harus menggunakan tata cara tertentu, harus 5 waktu. Kalau memang itu disamakan. Karena kan pengajaran Tuhan ini tidak mungkin berbeda. Ya, tidak mungkin berbeda. Kalau memang turunnya kepada Nabi, itu misalnya ada sholat 5 waktu, ada tata cara ibadahnya, harusnya itu pun sama. Yang diturunkan sama Nabi Musa. Karena tidak mungkin kan ajarannya berubah-ubah. Karena Alkitab, ajaran Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Ya, ajaran Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bang Arom tadi mengatakan yang membuat salah satu Bang Arom percaya itu karena bahasa itu diciptakan oleh Allah. Bahasa diciptakan oleh Allah. Oke, kalau memang bahasa itu diciptakan oleh Allah menurut bahasa dan kaumnya, sebenarnya ada salah satu ayat juga nanti ya di dalam Al-Quran itu, misalnya nih Alif Lam Mim itu nanti artinya apa ya? Itu atau Rokim di dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-18 itu kan di Al-Quran itu kan bahasa Arab ya, tentang arti kata Rokim itu. Kalau memang Allah itu menciptakan bahasa, harusnya kita bisa memahami. Tapi kalau kita lihat tentang arti kata Rokim, itu ada perbedaan tafsiran tentang arti kata Rokim. Padahal kita tahu Rokim ini adalah bahasa Arab. Kenapa ada perbedaan ulama yang menafsirkan arti kata Rokim? Ya, itu. Nanti mungkin
aku nggak minta datanya, aku paham. Aku nggak minta datanya sama Bang Arom, mungkin agak susah karena Bang Arom baru 2 minggu ya berpindah. Mungkin kita lebih bicara tentang logikanya, gitu ya. Jadi itu bisa kita sesuaikan dengan logikanya. Kalau kita minta data, saya sangat-sangat memahami. Kalau Bang Arom udah 1 tahun, 2 tahun, saya akan minta data ya. Gitu. Silakan Bang Arom. Suaranya hilang Bang Arom. Suaranya nggak ada. Oke. Ya, Kedengar? Dengar kan? Tadi kan bahwa surat An-Naml, sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Jadi gini Bang Oki, Tuhan negeri Tuhan itu baru muncul di abad ke-7 seolah-olah di negeri Mekah. Jadi gini, kenapa saya bilang Tuhan itu maha pencipta segalanya, maha mengerti tentang hambanya, maha mengerti tentang ciptaannya. Jadi ketika misalkan contoh, Allah memilih Allah memilih utusannya di tanah Arab, kemudian dia menurunkan wahyu dengan bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia mungkin maybe, itu ya nggak make sense. Berarti Allah nggak mengetahui umatnya, atau Allah itu nggak maha mengetahui hambanya, berarti Bang Oki. Jadi ketika diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, Allah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang Arab. Jadi ya pasti wahyu yang diturunkan ya pasti bahasanya Arab gitu loh. Karena dia tahu kalau dikasih bahasa Indonesia dia aja nggak ngerti, dia dikasih bahasa Ibrani apalagi dia nggak ngerti, orang dia nggak pernah baca tulis kan. Karena Nabi Muhammad kan bukan orang yang baca tulis kan. Bahkan firman pertamanya pun Iqra, bacalah, Iqra. Sampai berapa kali disuruh Iqra, wajib membaca. Jadi itu yang saya bilang, Tuhan itu sesuai dengan KBBI bahwa maha pencipta segalanya, maha mengetahui segalanya, di atas maha segalanya, itu namanya Tuhan Bang Oki. Jadi kayak kita contoh sekarang, kita mau memberitahu orang Inggris misalkan yang nggak tahu bahasa Indonesia, terus kita paksa dia pakai bahasa Indonesia, ya nggak mungkin. Makanya Allah itu maha adil. Ketika utusannya di Israel ya bahasanya bahasa Israel, ketika utusannya di Arab ya bahasanya bahasa Arab. Logiknya seperti itu sih kalau logikanya ya. Kalau logika saya begitu berjalannya Bang Oki. Kemudian tadi bahasnya apa ya tadi ya? Nah sampai lupa saya. Jadi gini, kalau memang sama Tuhannya Musa sama Tuhannya Nabi Muhammad, saya katakan sama Bang Oki. Kenapa? Karena gini, di dalam Quran surat Al-Maidah mungkin ya, bahwa di situ Al-Maidah ayat 3, bahwa di situ Allah telah menyempurnakan dari ajaran-ajaran sebelumnya, disempurnakan ke agama Islam. Jadi agama Islam itu memang untuk penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya Bang Oki. Kenapa harus Islam? Karena Yesus sendiri pernah bilang Bang Oki, bahwasanya kalau kalian hidup tidak lebih baik agamanya daripada ahli-ahli Taurat, ya itu hidup kalian akan sia-sia. Jadi yang ditekankan oleh Tuhan Yesus pun agama Bang Oki. Oleh Yesus pun agama Bang Oki. Jadi gini, satu pertanyaan saya Bang Oki mungkin ya, untuk Bang Oki ya, karena mungkin nggak cukup waktunya. Ketika para gereja mungkin ya bilang bahwa di Ulangan 18 ayat 18, di mana Tuhan berjanji kepada Musa untuk membangkitkan seorang nabi seperti Musa di antara saudara-saudara mereka, itu nubuatan untuk Yesus. Apakah benar itu nubuatan untuk Yesus Bang Oki? Tolong dijawab nanti. Hanya satu aja itu pertanyaan saya. Apakah Ulangan 18 ayat 18 itu nubuatan untuk Yesus Bang Oki? Nanti boleh dijawab Bang Oki ya. Itu aja sih kalau saya. Sama satu lagi Bang Oki ya, tunjukkan data di mana itu ketuhanan Yesus, tunjukkan
keilahian Yesus itu apanya sih dari keilahian Yesus itu maksudnya? Kan binatur kan ya. Silakan Bang Uki. Sebentar. Silakan Bang Arom. Belum muncul ya. Oke, Udah Bang Uki. tunjukkan di mana ketuhanan Tuhan Yesus. Berbicara tentang arti kata Tuhan, ingat ya, KBBI itu baru ada 1988. KBBI baru ada itu tahun 1988. Sedangkan Alkitab sudah lebih dulu diterjemahkan. Alkitab itu diterjemahkan tahun 1600. Berbicara tentang KBBI, KBBI itu baru ada tahun 1988. Itu fakta yang tidak mungkin disangkal. Nah, sebelum KBBI itu ada, Alkitab sudah lebih dulu diterjemahkan. Tuhan di dalam iman Kristen artinya itu adalah penguasa, bukan pencipta. Ya, di mana datanya kalau Tuhan Yesus itu Maha Kuasa? Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang sudah ada dan yang ada, yang Maha Kuasa. Ya, jelas datanya di dalam Alkitab. Matius pasal 28, Segala kuasa telah diberikan kepadaku yang di sorga, yang di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, mana lagi sih ayat-ayat keilahian Tuhan Yesus? Ingat, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang mampu mengampuni dosa. Apakah ada manusia lain yang bisa mengampuni dosa? Apakah manusia biasa bisa mengampuni dosa kecuali Sang Tuhan? Tapi Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Ya, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5. Bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus sudah ada. Ya, banyak data yang bisa kita sebutkan tentang keilahian Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus itu punya dui natur. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia. Jelas datanya ya di dalam Alkitab. Ulangan pasal 18, yes, itu merujuk kepada pribadi Yesus. Nah, teman-teman, ada beberapa yang harus saya tanggapi dari narasi Bang Arom ya. Tuhan itu pencipta, saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau memang Tuhan itu pencipta, kenapa agama Islam baru ada di abad ke-7, 610 sampai dengan 630, ya? Kenapa baru ada? Di mana eksistensi Allah sebelum agama Islam itu ada? Itu yang pertama. Yang kedua, agama Islam itu adalah agama penyempurna. Coba, saya mau minta, tolong Bang Arom sebutkan nama saya. Apa sih yang disempurnakan? Apanya yang disempurnakan? Kalau kita bicara ya, yang disempurnakan itu berarti dia harus lebih sempurna dari ajaran yang terdahulu. Nah, saya minta apa aja yang disempurnakan dari ajarannya ini? Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, saya harus tanggapi ahli-ahli Taurat. Yesus itu juga berbicara tentang agama. Jelas dikatakan di dalam Alkitab, dan saya sepakat yang Bang Arom sampaikan ya. Jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak pantas untuk kerajaan surga. Betul, tapi kalau kita lihat, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu misalnya gini. Dia seakan-akan beragama, tapi dia memasukkan unsur-unsur kebudayaannya di dalam kehidupan beragama. Dia seakan-akan menyembah Allah, dia seakan-akan menyembah Tuhan, tetapi dia memasukkan unsur-unsur kebudayaan itu di dalam kehidupan beragamanya. Itu yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kalau memang Tuhan itu juga Maha Kuasa, apakah ketika kita harus menyembah Tuhan yang Maha Kuasa ini, apakah Tuhan itu melihat hati atau melihat gerakan kita, tata cara kita menyembahnya? Kalau memang Tuhan ini Maha Kuasa, kenapa menyembah Tuhan yang Maha Kuasa ini? Ya, kenapa menyembah Tuhan yang Maha Kuasa ini harus menggunakan tata cara tertentu, gerakan-gerakan tertentu?
Tuhan melihat hati, apa melihat gerakan kita? Percuma kita bergerak secara sempurna, tapi hati kita tidak bersih buat apa? Ketika kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, nanti silakan Bang Arom, ingat ya, untuk Bang Arom, teman-teman di bawah, Bang Oki tidak memaksakan data, ya. Karena Bang Arom baru mualaf, teman-teman. Ya, Bang Oki minta, maksudnya, ya penjelasan-penjelasan secara logikanya aja, seperti itu, teman-teman. Silakan Bang Arom. Suaranya Bang Arom, suaranya. Oke, thank you Bang Oki ya. Itu justru, tapi saya senang Bang Oki. Di sini Bang Oki mau jujur bahwa sesuai dengan bapak-bapak pendeta dan bapak-bapak gereja, bahwa Ulangan 18 itu nubuatan untuk Yesus. Oke. Kemudian Bang Oki bertanya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa dan memiliki ajaran, kenapa baru datang di abad ke-7? Kalau Tuhannya itu sama. Saya suka di sini Bang Oki. Jadi gini Bang Oki, yang pertama, kenapa saya tanya tentang ulangan? Ulangan 18 ayat 18 tadi ya. Nah, kalau nggak salah, saya bawa tadi. Bentar. Gini Bang Oki, selama saya mempelajari Bible, saya belum menemukan dari Nabi Abraham, Musa, ataupun yang lainnya bahwa ada nubuatan tentang Tuhan akan datang, Bang Oki. Tapi nubuatan-nubuatan itu adalah tentang seseorang yang akan datang, yaitu pilihan Tuhan, Bang Oki. Bukan Tuhan yang datang, tapi pilihan Tuhan yang datang, Bang Oki. Jadi, masakan ada Tuhan dinubuatkan oleh manusia, Bang Oki? Kan gitu logiknya. Apalagi Bang Oki dari Islam kan. Logiknya gini Bang Oki. Tuhan dinubuatkan oleh manusia, yang manusia sendiri itu utusan dia gitu. Nggak logik sih menurutku Bang Oki. Kalau Tuhan dinubuatkan oleh manusia, itu menurutku ya Bang Oki ya. Tapi kan kita beda pandangan, nggak apa-apa. Itu make sense-ku ketika aku di Islam, bahwa mengetahui bahwa itulah kebesarannya Allah, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nggak mungkin juga makhluk itu bisa membuatkan Allah itu akan datang. Allah terserah dia mau datang kapanpun, terserah dia, bebas. Nggak perlu dinubuatkan, nggak perlu direncanakan, nggak perlu ditakar dengan pikiran manusia. Itu nggak mungkin Allah ditakar sama manusia, itu nggak mungkin. Pemikiran manusia itu hal yang mustahil Bang Oki. Nah, ketika Bang Oki berkata, siapa sih yang bisa mengampuni dosa selain Yesus? Siapa sih yang bisa menghidupkan orang mati selain Yesus? Ya coba Bang Oki baca deh Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Di situ ditegaskan, hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia. Jadi Allah itu bukan sang sumber atau bukan propernya dari Tuhan, bukan Bang Oki. Tapi Allah itu memang Tuhan Bang Oki. Bukan Tuhan itu manusia, bukan Bang Oki. Kemudian Bang Oki bertanya, kalaupun Allah itu Maha Kuasa, Maha segalanya, harusnya Allah itu udah ada dari sebelumnya, bukan di abad ke-7. Coba Bang Oki buka Ulangan 5 ayat 6-9. Akulah Tuhan Allahmu yang sudah membawa kalian keluar dari perbudakan di Mesir. Dari Ulangan 5 ayat 6-9 ditegaskan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Inilah yang diperbaiki oleh Al-Quran, disempurnakan. Bahwasanya ketika ada penegasan di Alkitab Perjanjian Lama, di Ulangan bahwa dia sudah menyatakan akulah Tuhan Allahmu, tapi ketika di Perjanjian Baru Tuhan itu bukan Allah, itulah yang disempurnakan oleh Al-Quran sebenarnya Bang Oki. Makanya Al-Quran datang untuk menegaskan, ya Tuhan itu ya Allah, bukan Tuhan itu gelar untuk manusia Bang Oki. Sesuai dengan Perjanjian Lama,
gitu loh, yang diajarkan Abraham dan Musa, Bang Oki. Makanya ketika dibilang kenapa baru abad ke-7, kenapa nggak dari awal? Ya dari awal udah dikasih tahu, akulah Tuhan Allahmu. Tapi ketika di perjanjian baru kok Tuhan gelar, bukan Tuhan itu Allah. Nah makanya ditegaskan sama Al-Quran bahwa Tuhan itu ya Allah gitu. Tak serupa dengan makhluk, tak sama dengan manusia. Mungkin saya nggak ada pertanyaan, silakan Bang Oki. Di awal tuh ada beberapa narasi yang aku belum tunjukkan datanya teman-teman ya, tapi nanti itu di akhir aja. Gitu. Oke, yang pertama, masa ada nubuat yang berasal dari manusia? Ya, teman-teman, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, nubuat itu bukan hasil ide pribadi. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21, nubuat itu bukan ide pribadi. 2 Timotius 3 ayat 16, segala sesuatu itu diilhamkan oleh Allah. Ya. Jadi nubuatan itu bukan ide pribadi Musa, bukan ide pribadi manusia, enggak. Nubuatan itu diilhamkan oleh Allah. Ya, bukan hasil ide-ide pribadi. Ya, itu. Jadi jelas datanya di dalam Alkitab. Terus juga di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, saya akan bacakan ulang ayatnya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Di situ ya, maaf ya, walaupun Bang Arom sudah berpindah agama, tapi kita harus kita masih menggunakan bahasa Indonesia ya. ALLAH itu akan dibaca Allah, tidak pernah dibaca Allah. Ya, di dalam Alkitab kami jelas itu dikatakan. Ya, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Ayat yang ke-23-nya, Dia diserahkan Allah menurut maksud rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ingat ya, satu-satunya orang yang mampu mengalahkan kuasa maut itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Itu. Dan jangan dilupakan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyatakan dirinya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kalau kita berbicara di dalam Alkitab, Yohanes pasal 1 ayat 18, untuk menyatakan Sang Bapa. Ya. Tapi berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara Tuhan Yesus yang punya dui natur, Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ya, itu aku udah tanggapi semua narasi dari Bang Arom. Oke, aku lupa tanggapi tadi ya. Ketika Bang Arom mengatakan Nabi Bang Arom itu tidak bisa membaca dan menulis ya tadi ya. Saya harus tunjukkan ini sama Bang Arom. Aku nggak tahu ya apakah Bang Arom udah pernah. Apakah Bang Arom udah pernah baca? Aku pertama tunjukkan di dalam Quran dulu ya. Di dalam Quran 98 surat Al-Bainah. Quran 98 ayat yang kedua. Aku tunjukkan datanya ya. Surat Al-Bainah ayat yang kedua. Yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Di sini jelas datanya. Membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Surat Al-Bainah ayat yang kedua. Ya, Quran surat 98 ayat yang kedua. Membacakan. Kalau kita lihat juga di dalam salah satu hadis yang sahih, ya. Di dalam Sahih Bukhari 1111. Sebentar aku bukakan dulu datanya. Sahih Bukhari 111 ya, sebentar ya. Sahih Bukhari 111. Sebentar teman-teman, kita lihat. Kita buka dulu datanya ya. Sahih Bukhari 11. Ya. Sahih Bukhari derajatnya sahih, saya bacakan ya. Ketika Nabi Muhammad bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku.
Hadis yang sahih, hadis Bukhari satu-satu. Bang Oki nggak pernah bawa-bawa hadis doib ya. Hadis doib. Bang Oki selalu bawa hadis-hadis yang sahih dan saya bisa bertanggungjawabkan data-data saya. Di sini jelas tertulis, di sini menuliskan, ketika bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikanlah aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelah aku. Jelas datanya tertulis secara letter like, Al-Bainah. Ya, silakan nanti Bang Arom tanggapin aja itu. Ya, silakan nanti Bang Arom tanggapin aja data-data yang saya tunjukkan. Silakan Bang Arom. Oke. Oke, thank you Bang Uki. Jadi pesan saya tentang Islam ya Bang Uki ya. Ya walaupun memang di Bang Uki yang buat saya dah. Jadi saya harus lebih pelajari lagi, lebih detail bagus. Selain saya belajar baca Al-Quran, saya juga bisa membahas yang lainnya. Jadi gini Bang Uki, surat 98 Al-Anbiya ya, Al-Anbiya nah ya. Dulu minallahi yarlu sufamu toharoh. Gini Bang Uki ya, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Jadi gini, data buku mungkin saya nggak bisa tunjukkan karena bukunya aku tinggal di masjid karena saya biasa baca-baca di masjid. Jadi gini Bang, yang dimaksud ayat ini, setauku Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ketika disebutkan dia membacakan lembaran-lembaran yang suci, ini dia mengkonfirmasi. Jadi Al-Quran itu ketika diterima oleh Nabi Muhammad, itu tidak serta-merta muridnya atau sahabat-sahabatnya itu menuliskan kemudian dijadikan lembaran. Habis itu dikasih ke orang-orang, tidak Bang Oki. Jadi dia mengkonfirmasi, tolong bacakan ulang, Muhammad akan membaca ulang. Yang benar seperti ini, yang benar seperti ini. Buku dia selalu mengkonfirmasi apapun itu wahyu yang diterima ketika sahabatnya mendengarkan menulis, Nabi mengkonfirmasi ulang. Tolong dibacakan lagi, saya konfirmasi ulang lagi. Konfirmasi ulang, dia orangnya penghafal Bang Oki. Dia mudah menghafal. Ketika dikonfirmasi ulang dengan sahabatnya, tulisannya seperti ini, bacanya seperti ini. Ketika dia mengiyakan, ya dia sudah hafal di pikiran dia, di otak dia sudah, oh wahyunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika di hari terakhir dia mau meninggal dunia, kemudian memanggil orang untuk bawakan kertas ingin menuliskan, setahu dia itu ada juru tulisnya, yaitu sahabatnya Bang Oki. Dia pasti akan nyuruh sahabatnya, tolong tuliskan kalimatnya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Setauku begitu. Dalam pengajaran dia hidup, semasa hidup, dia selalu meminta tolong kepada sahabatnya untuk tuliskan, untuk tuliskan, untuk tuliskan. Karena kalau sesuatu yang dituliskan oleh dia sendiri itu nggak mungkin bisa dipercaya sama orang Bang Oki. Karena beresiko bahwasanya dia akan dihinakan atau dia dianggap nanti orang yang tidak bisa dipercaya ketika menuliskan sendiri. Tetapi ketika orang kan itu pasti bisa diterima karena bukan pribadi dia sendiri yang mengatakan itu, tetapi konfirmasi melalui orang lain. Nah itu menurutku data ini bisa lah nanti next mungkin aku bantah dengan data juga buku ya, karena aku ada beberapa bukunya tapi aku nggak bawa pulang jujur aja, karena aku tinggal di masjid tempatku kemarin syahadat, tempat Pak Haji. Jadi mungkin nanti next aku bahas pakai buku, aku bawa pulang dulu bukunya karena aku suka baca-bacanya di sana Bang Oki, jujur aja. Nah kemudian Bang Oki, saya belum dapat nih, belum nangkep Bang Oki,
ketika di perjanjian lama Tuhan Allah itu bukanlah makhluk, Tuhan manusia, kemudian bisa dinubuatkan oleh manusia. Nabi cerita tes kayak yang Mas Oki bawa, nggak apa-apa sih, kan itu iman Mas Oki. Sebelumnya pun saya bawa itu Mas Oki ketika, cuman nggak make sense aja karena pengajaran Yesus itu bagaimana Tuhan Bapa di surga, bukan Tuhan. Nah, ketika firman itu menjadi ya, bukan Bapa yang menjadi, tapi firman yang menjadi manusia, Bang Oki. Jadi Filipi 2 ayat 6 sampai 8 yang Bang Oki bawa tadi, mengosongkan diri menjadi makhluk hamba. Bukan Bapa, Bang Oki, sesuai Yohanes 1 ayat 1, tapi jadi manusia. Bapa nggak pernah jadi manusia, Bang Oki. Thank you, Bang Oki. Masya Allah teman-teman, dalam part 1 saja sudah bikin kita sangat merinding ya dengan penjelasan Pak Arom. Untuk menunjukkan Pak Arom ini punya dua natur yang hebat. Natur pertama adalah seorang pendeta dan telah dibuktikan dengan pemahamannya terhadap Bible. Yang kedua, natur mu'alaf yang luar biasa. Apa itu? Bahwa Bang Oki, siapa? Pak Arom itu tidak berhenti hanya sekedar tahu salah Bible, tak ingin mengetahui kebenaran Al-Quran. Tidak. Di sini Pak Arom menunjukkan bahwa saya seorang mu'alaf wajib tahu agama apa sekarang yang sedang saya imani dan benarnya ada di mana. Di mana Pak Arom menjelaskan banyak tafsir antara ayat bil ayat, ya, dengan ayat. Akan tetapi pemahaman yang benarnya bagaimana? Nah, sekarang mari sama-sama kita menuntut ilmu ya, teman-teman. Sekalian izinkan saya bernarasi. Pertama, masalah Tuhan negeri Mekah. Nah, di mana di dalam Islam itu ada tafsir ayat bil ayat, ataupun tafsir ayat bil hadis, ataupun hadis bil hadis, ataupun hadis bil ayat. Ada banyak. Dan juga hadis bil atsar, ataupun Al-Quran bil atsar. Banyak kalau saya bilang metode tafsiran. Ketika dipertanyakan masalah Tuhan negeri Mekah, ya. Nah, ini dijelaskan secara gramatikal, pokok gramatikal ataupun sastrawi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada yang namanya majaz mursal. Antum boleh cari di Google majaz mursal. Majaz mursal itu ada alaqah 29 alaqah. Salah satu alaqahnya tanda bahwa itu adalah majaz, yaitu adanya qarinah mani'ah yang disebut dengan taba'id, menyebutkan sebagian tapi maksud kepada keseluruhan dengan penjelasan yang lain. Bagaimana maksudnya? Ketika saya mengatakan aku jijik banget dengan batang hidungnya, kita sebutkan batang hidung. Akan tetapi yang kita maksudkan adalah keseluruhan dirinya, kita tidak suka. Nah, begitu juga di Al-Quran juga ada disebutkan bahwa Allah lebih dekat padamu daripada urat lehermu. Nah, apakah cuma urat leher? Tidak. Nah, kalau antum hanya mengetahui sebagian daripada tafsir, antum cuma mengetahui bahwa Allah itu dekat, bahkan daripada urat leher. Gitu doang kan? Oke. Sekarang kita jabarkan secara luas. Dalam pemahaman majaz mursal, itu hanya penyebutan taba'id. Apa itu? Sebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Apa? Allah mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada seluruh anggota tubuhnya kita. Tapi yang disebutkan hanyalah urat leher. Maksudnya bagaimana, Bang Damar? Di mana seluruh anggota tubuh kita itu tak bisa menjamin kita itu bakal hidup. Misalnya, apakah mata yang menjamin penglihatan? Tidak. Buktinya ada orang buta. Karena kalau mata menjamin penglihatan, maka setiap mata yang buta dia akan melihat kembali karena dia yang menjamin dirinya sendiri. Kan gitu. Akan tetapi Allah membuktikan kuasanya bahwa Allah itu ijadan dan aidaman, bahwa mata dan penglihatan yang ada pada mata itu aku yang mengadakan sehingga dia melihat, aku yang mentiadakan sehingga dia tidak ada, tak ada penglihatan. Begitu juga seluruh tubuh kita termasuk urat leher kita. Urat leher adalah penentu kehidupan manusia. Allah bilang, urat leher kamu kesangka dekat denganmu karena dia menghidupkanmu, memproses sumber darah yang ada di jantung untuk mengalir ke otakmu. Oke, itu yang kamu paham. Tapi apakah itu sumber kehidupan? Tidak. Buktinya mayat mempunyai urat leher tapi mayat tak bisa hidup selain daripada kuasaku menghidupkan dia. Jadi Allah mau bilang,
kedekatan kalian itu terhadap anggota tubuh itu tidak dekat sekalipun berada di dalam diri kalian. Yang paling dekat adalah aku. Karena Allah itu yang menjaga setiap peredaran anggota tubuh dan cara berlaku anggota tubuh. Nah, di situ dalam ayat tersebut disebutkan sebagian urat leher. Tapi yang Allah maksudkan adalah keseluruhan anggotamu yang kau anggap dekat karena berada di dalam tubuhmu. Aku lebih dekat karena Allah. Karena apa? Allah yang menjamin hal tersebut. Buktinya kalau kita bilang anggota tubuh adalah milik kita, maka kita juga yang bisa menjamin saat dia tidak bisa bekerja, akan bisa kita pekerjakan kembali. Misalnya jantung tidak bekerja, mati. Kita bisa menghidupkan diri sendiri. Kalau ini milik kita, masalahnya ini milik Allah. Sehingga Allah katakan, aku lebih dekat. Dalam Al-Quran disebutkan urat leher, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Begitu juga, ketika disebutkan Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah itu taba'id dalam majas mursal. Disebutkan sebagian, akan tapi dimaksudkan keseluruhan. Seperti narasi kita berbicara, aku tadi bertemu Pak Jokowi, presiden kita Aceh, kebetulan Pak Gubernur Aceh yang berbicara. Apakah Pak Prabowo adalah merupakan presiden Aceh doang? Tidak. Akan tetapi kita maksudkan taba'id. Tergantung narasi kepada siapa yang kita ingin sampaikan. Akan tetapi yang kita maksudkan adalah keseluruhan. Buktinya apa Bang Daman itu makna keseluruhan? Buktinya dikatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad tidak lain kecuali illa rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Nah, coba antum perhatikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggilkan orang-orang Islam setelah masa Rasulullah dan saat masa Rasulullah, tidak pernah ya ayyuhal Quraisy, tidak. Tapi Allah panggilkan ya ayyuhan nas, manusia. Artinya hukum Allah sudah baku kepada seluruh manusia. Ya ayyuhal mu'minun, bahwa seluruh manusia itu berhak untuk mukmin. Ya ayyuhal muslimun, Allah panggilkan bahwa setiap manusia berhak mendapati muslim. Akan tetapi, coba kalian lihat di dalam Al-Quran, kalau Oki mau bawa ke dalam Al-Quran, seharusnya Oki meninjau. Oh, ini ajaran Tuhan negeri Mekah ya cuma untuk orang Mekah, bukan untuk orang Indonesia. Boleh. Coba perhatikan. Ajaran orang terdahulu kalau dia mau bawa Al-Quran kepada Nabi Isa. Ya Bani Israel. Kepada Musa. Ya Bani Israel. Tidak pernah satupun ayat di dalam Al-Quran kepada ajaran Musa dan Isa dipanggilkan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun. Tidak. Mereka dipanggilkan dengan ya Bani Israel. Karena konteksnya turunnya Nabi Musa dan Nabi Isa untuk menyelesaikan penyelewengan Bani Israel. Akan tetapi, turunnya Nabi Muhammad dipanggilkan kepada sesuatu yang lebih umum daripada segalanya. Ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Ya ayyuhal mu'minun, seluruh manusia. Ya ayyuhal muslimun, seluruh manusia. Nah, disinilah berlakulah majas mursal li taba'id. Menyebutkan sebagian, akan tetapi yang dimaksudkan keseluruhan, karena tafsir ayat-ayat yang lain yang memanggil manusia dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minun, dan ya ayyuhal muslimun. Dan dalam perdebatan tersebut ada yang paling menarik. Kalau Tuhan itu Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad itu sama, kenapa baru datang di abad ke-7? Nah, ini antum insya Allah akan dapat jawaban yang luar biasa insya Allah ya. Nah, karena kesibukan saya itu yang ada di belakang tuh kitab-kitab banyak insya Allah. Jawabannya gini. Relevansi waktu. Kenapa relevansi waktu? Semua adat para rasul itu sama, mulai daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad itu sama. Apa? Ajarannya sampai kepada lisan rasulnya. Kemudian diajarkan kepada muridnya. Setelah itu muridnya akan mematenkan ajaran tersebut, kemudian diajarkan kepada anaknya, dan anaknya akan mengajarkan ke cucunya, cucunya akan mengajarkan ke cucunya. Cuma relevansi waktu. Karena minimnya alat pencatat di era Nabi Ibrahim, di era Musa, dan di era Isa. Sehingga apa yang terjadi? Dalam pemahaman Yahudi kita tahu ada yang namanya oral Torah. Apa itu oral Torah? Penyampaian dari mulut ke mulut. Nah, inilah yang berpotensi besar ajaran itu dirusak. Allah terus menurunkan rasulnya ketika diselewengkan ajarannya. Dan setiap rasul yang datang menjabarkan setiap firman tentangnya. Dan segala hukum-hukum yang berlaku. Kemudian setelah mereka meninggal, karena minimnya alat pencatat, akan tetapi mereka menggunakan sistem oral, sistem mulut. Wahai anakku, ajaran Musa yang sebenarnya seperti ini dan seperti ini. Nanti anaknya sampaikan ke cucunya, sampaikan ke cucunya, sampaikan ke cucunya. Di mana pelan-pelan pesan berantai ini akan samar
pelan-pelan ajaran pesan berantai ini akan rusak. Setelah itu akan sampai kepada Nabi Isa. Kenapa diturunkan? Karena pesan oral daripada Tuhan tadi secara mulut ke mulut ini telah rusak. Baru diturunkan Isa. Di mana Al-Quran menceritakan, demikianlah Isa yang kuutuskan membenarkan Taurat 5 yadaya yang ada di tangan mereka. Diturunkan Isa karena udah hancur. Oke, turunlah Nabi Isa. Di balik segala penyelewengan daripada ajaran Musa yang memfitnah para rasul. Datang. Pada era Nabi Isa juga masih minim alat pencatat. Sistemnya sama. Nabi Isa punya Hawariyun muridnya. Setelah kemudian selesai ajarannya, Hawariyun itu yang mendengarkan Nabi Isa, ya seperti biasa, mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan kepada seluruh manusia, mengajarkan juga kepada keturunan-keturunannya. Akan tetapi zaman fatarah, semuanya diselewengkan dan disamarkan. Lalu kemudian datanglah Nabi Muhammad, diberi jeda oleh Allah 600 tahun, untuk ajarannya semuanya dibelibetkan oleh mereka. Turunlah Nabi Muhammad dengan sistem, dengan waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat di tempat yang paling tepat. Maksudnya waktu paling tepat bagaimana? Di waktu tulisan telah ditemukan. Di waktu manusia telah bisa menulis. Lalu kemudian Rasulullah tidak mengeluarkan, wahai manusia, ajaranku dituliskan ya. Tidak. Tidak ada perintah. Tapi Rasulullah tahu, yang kutitipkan ajaran ini adalah orang-orang yang pintar. Sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa pemikirannya. Rasulullah datang. Setelah kemudian datang, mematenkan ajarannya. Ajaran rahmatan lil alamin. Setelah kemudian semua itu ada dan Rasulullah pamit dan meninggal, apa yang terjadi? Orang yang mendengarkan firman Tuhan daripada Rasulullah tadi, ini tidak lain agar ajarannya terus baku dan tidak diselewengkan. Di balik pembahasan Rasulullah terhadap umat terdahulu yang pernah diselewengkan, mereka pasti punya ide. Apa ide yang muncul? Tidak mungkin ini secara lisan. Karena nanti akan menjadi ajaran yang sama seperti ajaran di belakang. Kebetulan alat tulis telah ada, lalu dibukukan menjadilah Al-Quran. Untuk apa? Penjagaan. Sama seperti antum nih. Kalau hidup di masa Rasulullah. Rasulullah tidak memerintahkan antum untuk menulis. Tapi antum yang merupakan muridnya Rasulullah. Bahwa sholat 5 waktu puasa. Pasti antum Rasulullah tidak ada lagi. Nah, ajaran Rasulullah seperti ini. Agar ini menjadi baku dan tidak lupa setelah kita meninggal nanti, kita tulis. Ajaran Rasulullah, sholat seperti ini, Rasulullah pernah seperti ini, pernah seperti itu. Hingga kemudian adat ini berlaku sampai sekarang. Apa? Adat mata rantai sanad dan adat pencatatan. Pencatatan. Karena relevansi waktu. Makanya Islam nggak langsung diturunkan. Kalau dari masa Nabi Ibrahim diturunkan, Islam sudah rusak dari tempo dulu karena minimnya relevansi waktu yang tidak tepat. Di mana manusia masih minim alat catat. Tapi di masa kejayaan Islam, yaitu di saat Rasulullah datang, di sini sudah ada alat pencatatan yang nggak mampu diselewengkan di balik tulisan yang baku. Luar biasa Islam, Masya Allah. Oke, buat teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalau video ini bermanfaat untuk khazanah imannya antum. Kita bertemu di next video. Makasih banyak. Sahabat Ngaji Kala Asa yang terus ikut kajian saya di waktu subuh dan sore hari di TikTok. Dan juga teman-teman di YouTube Keluarga Apologet yang selalu menimba ilmu bersama Bang Daman. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu di part 2, part yang paling menarik. Assalamualaikum.